Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemudian pembahasan berikutnya yang terkait dengan tuntunan qiyamul lail dan salat tarawih. Di halaman 75 diterangkan jumlah rakaat salat tarawih. Dan ini termasuk penjelasan hukum yang banyak samar terhadap sejumlah kaum muslimin. Tentang masalah jumlah rakaat salat tarawih, ada satu hal yang perlu dijadikan sebagai titik kesimpulan dan dijadikan sebagai tolak ukur di dalam memandang atau di dalam membaca pembahasan jumlah rakaat salat tarawih. Saya sebutkan di sini ucapan Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala dari kitab beliau Al-Istidkar. Beliau berkata, dan para ulama telah bersepakat bahwa tidak ada batasan dan ukuran tertentu dalam salat lail. Ya. Jadi masalah batasannya berapa jumlah rakaatnya, tidak ada batasannya. Ukuran tertentu, panjang, pendek, sedang. Ya. Ini disepakati oleh para ulama, tidak ada batasan dan ukuran tertentu dalam hal ini. Karena salat itu adalah salat nafilah. Kata beliau, barang siapa yang berkehendak, ia memperpanjang dalam hal berdiri dan mengurangi rakaat. Dan barang siapa yang berkehendak, dia memperbanyak rukuk dan sujud. Iya. Jadi kalau dia ingin memperpanjang bacaan, maka dia perpanjang juga ruku sujudnya. Dan ini secara otomatis jumlah rakaat nanti akan menjadi kurang. Dan kalau dia ingin memperbanyak rakaat, maka ini bisa didapatkan dengan cara memendekkan bacaan. Dengan cara memendekkan bacaan. Dan semuanya boleh. Semuanya diperbolehkan. Iya. Jadi ini titik kesepakatan yang perlu dicermati di dalam masalah apa? Di dalam masalah pelaksanaannya. Ya. Adapun jumlah rakaat salat tarawih itu sendiri, sini ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang berapa jumlah rakaat salat tarawih. Ya. Menurut Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya, ya, jumlah rakaat salat tarawih tanpa witir itu 20 rakaat. Jumlahnya 20 rakaat. Ini disebutkan oleh Al-Qadhiyat dan selainnya sebagai pendapat jumhurul ulama. Di sisi lain Imam Malik berpendapat bahwa salat tarawih jumlahnya 36 rakaat. 36 rakaat. Ya. Dan Syekhul Islam yang menyebut dari mazhab Imam Ahmad, Imam Ahmad pernah berkata 20 rakaat, pernah berkata 36 rakaat, ini tanpa witir ya. Dan pernah beliau berkata 11, dan beliau pernah berkata 13, yaitu dengan witir. Imam Ahmad berkata semuanya bagus. Semuanya bagus. Iya. Dari mengatakan salat witir lebih daripada itu, ada yang kurang daripada itu. Ya. Yang jelas di sini yang menjadi ukuran kita untuk sebagai pendapat yang kuat. Yang pertama, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diterangkan oleh Aisyah dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11
rakaat. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah di bulan Ramadan dan tidak pula pada selain Ramadan. Tidaklah beliau menambah lebih daripada 11 rakaat. Ya. Jadi Nabi yang beliau kerjakan adalah 11 rakaat. Ini kesimpulan pertama yang harus kita pegang. Kemudian yang kedua, juga yang hendaknya kita ingat di sini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melakukan sholat itu 13 rakaat. 11 ditambah 2 rakaat ringan di depannya. Ditambah 2 rakaat ringan di depannya. Jadi jumlahnya semua menjadi berapa? 13. Iya. Ini semuanya diterangkan ya, hadits-haditsnya. Kemudian juga menjadi ukuran tetap di sini di halaman 80 kita sebutkan hadits Abdullah bin Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul laili matna matna." Ya. Salat malam itu 2-2. Disebut salat malam 2-2. Tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Tapi disebut 2-2-2. Ya. Boleh 12, boleh 10, boleh kurang dari itu, boleh lebih daripada itu. Yang jelas 2-2. Kelipatan 2-2. Ya. Boleh 18, boleh 20, 22, 24, 26 dan seterusnya. Ya. Karena Nabi berkata 2-2. Jelas ya? Maka nampak dari hadits-hadits ini ya, bahwa kalau kita melihat kepada perbuatan Nabi beliau sholat 11 rakaat atau 13 rakaat. 11 atau 13. Ini yang Nabi continue melakukannya. Siapa yang ingin melebihkan daripada itu, ya boleh saja. Dia melebihkan lebih daripada itu. Sebab Nabi telah memberikan ketentuan umum. Sholat malam 2-2. Jelas ya? Baik, di sini muncul pertanyaan. Bagaimana dengan sholat tarawih 20 rakaat? Ya. Jawabannya bahwa sholat tarawih 20 rakaat ini yang agak banyak diperselisihkan oleh para ulama. Disebabkan karena hadits yang menjelaskan tentang sholat tarawih ini, ya, menjelaskan 20 rakaat sholat tarawih, haditsnya lemah. Haditsnya lemah dari sisi ilmu riwayat. Ya. Ya, disebutkan bahwa Umar menuntunkan sholat tarawih itu ya 20 rakaat. Ya, dan itu lemah dari Umar. Bahkan yang syah dari Umar sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi membatasi di angka 20 ini dalam hadits yang lemah, tidak kuat haditsnya. Tapi bukan artinya dilarang. Ya, karena saya sudah terangkan tadi, salat malam bisa lebih dari 13. Ya, tidak larangan. Tapi yang tidak tepat kalau dia lakukan 20 tiap malam. Itu yang tidak tepat. Atau dia lakukan 21 tiap malamnya bersama witir. Ini tidak tepat. Harusnya yang tepatnya kalau ingin continue, Nabi kontinunya 11 atau 13. Itu yang continue. Ingin selain daripada itu silahkan. Tapi jangan dia continue di atas jumlah yang kurang atau yang lebih dari 13. Hari ini misalnya 13, besoknya 21. Ya, lusanya 15, 13, tidak ada masalah. Ya, jelas ya. Tapi kalau dia 21 tiap hari, nah inilah yang kita katakan bahwa haditsnya ada kelemahan di dalamnya. Jelas ya. Jadi ini secara global kesimpulan di dalam jumlah rakaat salat tarawih. Iya. Ini semuanya berdasarkan dalil dan pembahasan di dalam inti-inti pembahasan di masalah jumlah rakaat salat tarawih ini. Iya. Kemudian di halaman 83 kita terangkan jumlah rakaat salat witir. Iya. Jumlah rakaat salat witir ada hadits pokok di sini. Hadits Abdullah bin Abi Qais. Beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya.
berapa banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat witir? Maka Aisyah menjawab, kana yutiru bi arba'in wa thalathin wa thalathin wa sittin wa thalathin bi arba'in wa thalathin wa sittin wa thalathin wa thamanin wa thalathin wa ashrin wa thalathin. Wa lam yakun yutir bi anqasa min sab'in wa la bi akthar min 13. Ya, jadi Aisyah menjawab, Nabi witir dengan 4 dan 3. 6 dan 3. 8 dan 3. 10 dan 3. Jelas ya? Kemudian Aisyah berkata, beliau tidak pernah witir kurang dari 7 dan tidak pernah witir lebih dari 13. Ya. 4 dan 3, 4 berarti sholat malamnya dan 3 adalah apa? Witirnya. Bersamaan dengan itu, seluruh 7 ini disebut witir oleh Aisyah. Jelas ya? Karena itu tadi saya terangkan ya, dari penggunaan istilah, supaya jangan salah memahami. Istilah sholat lail, sholat tahajud, sholat tarawih, dan sholat witir. Ini semuanya sholat malam. Ya. Semuanya sholat malam. Sholat malam apa saja yang ditutup dengan angka ganjil disebut witir juga. Disebut witir juga. Jelas ya? Supaya jangan bingung. Ya, karena itu ya di antara pembahasan yang kadang banyak keliruan di masyarakat. Ya. Katanya imam kalau dia mau witir, dia bilang ke jemaahnya, sekarang kita witir. Ya, supaya jemaah berniat untuk witir. Ya. Dan ini sebenarnya hal yang tidak diperlukan. Ya. Sebab kapan seseorang sudah sholat ganjil, itulah witirnya. Dia niat ataupun tidak niat. Sudah dihitung apa? Sudah dihitung witir. Ya. Karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadits Ibnu Umar, riwayat Muslim, "Faida khashiya ahadukum as-subha, shalla raka'atan, tutira lahu ma qad shalla." Ya. Ya, kalau seorang sudah sholat, dia khawatir masuk subuh, maka kata Nabi dia sholat lagi 1 rakaat. 1 rakaat ini mewitirkan seluruh sholatnya yang dia telah sholat sebelumnya. Jelas ya? Baik. Jadi ini keterkaitan dan fikih yang hendaknya dipahami. Jadi Nabi witirnya 4-3. 6-3. 4-3 berapa tadi? 7. 6-3 berapa? 9. 8-3 berapa? 11. 10-3 13. Nabi tidak pernah kurang dari 7, tidak pernah lebih dari 13. Ini dari perbuatan Nabi. Ya. Kalau ingin mencontoh, yang paling baik dicontoh perbuatan Nabi. Tapi Nabi dengan lisannya memberi tuntunan bahwa sholat malam 2-2, boleh 2 lebih. Ya, yang penting 2-2. Ya, menunjukkan bahwa boleh saja lebih daripada 13. Tapi kalau ingin continue di atas satu angka, ya terus menerus dengan angka itu, ikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jelas ya. Jadi ini witir Nabi 13 sampai 7. Apakah boleh kurang dari 7? Nabi tidak pernah kurang dari 7. Apakah artinya tidak boleh kurang dari 7? Jawabannya tidak. Boleh saja kurang dari 7. Karena itu saya bawakan haditsnya supaya jangan dipahami tidak boleh kurang dari 7. Iya. Nabi SAW bersabda, "Al-witru haqqun ala kulli muslim." Witir adalah hak atas setiap muslim. Faman ahabba an yutira bi 5 falyaf'al. Wa man ahabba an yutira bi 3 falyaf'al. Wa man ahabba an yutira bi 1 falyaf'al. Siapa yang ingin witir dengan 5 rakaat, silahkan dia kerjakan. Siapa yang ingin witir dengan 3 rakaat, silahkan dia kerjakan. Dan siapa yang ingin witir dengan 1 rakaat, silahkan dia kerjakan. Boleh saja. Jelas ya? Baik. Maka dari sini nampak bentuk-bentuk pelaksanaan witir yang ada di dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di halaman 86 saya simpulkan bentuknya. Bentuk-bentuk witir itu. Ini dengan apa yang ada di dalam hadits. Jelas ya? Kalau ada yang ingin lebih dari 13, seperti yang saya terangkan tadi, boleh saja. Ya. Nah, jadi bentuk yang pertama, bila 11 atau 13, ya. Salat witir dikerjakan dengan cara bersalam, mengakhir dengan salam. 2 rakaat ditambah 1 rakaat.
Jadi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1. Ya, atau tambah lagi 2 rakaat, 1 supaya 13. Ini 11 atau 13. Boleh 9 rakaat. Iya. 9 rakaat. Nah, dikerjakan dengan ya. Jadi 9 rakaat, boleh 9 rakaat. Ya. Sini kita tidak terangkan ya, sebenarnya dia mana yang dimaklumi, tapi saya nggak terangkan. Jadi boleh 9 rakaat, 2, kemudian 2, kemudian 2, kemudian 1. 9 rakaat. Ini cara. Dan boleh cara yang lainnya, dicontohkan dalam sebagian hadis. Nabi SAW, beliau sholat 8 rakaat sekaligus. Di rakaat ke-8, beliau tasyahud. Tasyahud, sebelum salam, beliau berdiri. Tambah lagi 1 rakaat. Setelah itu beliau salam. Jadi semuanya 9 rakaat sekaligus. Jelas ya? Tapi ini cara dilakukan oleh Nabi pada sholat malam beliau. Tidak dinukir riwayat beliau lakukan di sholat tarawih. Ya, sebab sholat tarawih ini agak berat dilakukan untuk kebanyakan orang. Apalagi kalau bacaannya panjang. Ya, jelas ya? Kira-kira bagaimana dengan orang yang sholat 8 rakaat 1 malam suntuk sekaligus? Gak semua orang mampu kan? Iya. Maka ini adalah hal yang dilakukan oleh Nabi SAW. Siapa yang mampu melakukannya silahkan. Tapi dilakukan di sholat tarawih, imam melihat keadaan jamaah dan keadaan makmum. Demikian pula 7 rakaat. Ya, boleh dilakukan 2, 2, 2, kemudian 1. Dan boleh 6 sekaligus. Ya, dia tasyahud, sebelum salam dia berdiri lagi tambah rakaat ke-7. Kemudian salam. Dan boleh 5 sekaligus. Dan boleh 2, 2, 1. 5. Boleh 3 rakaat sekaligus dan boleh 2, 1. Boleh 2, 1. Jelas ya? Baik. Jadi itu beberapa bentuk pelaksanaan sholat tarawih. Kemudian di sini di pembahasan yang ke-8 halaman 88 kita terangkan beberapa kaifiat pelaksanaan sholat witir dan tarawih. Ini dalam hadits-hadits, penyebutan hadits-hadits yang merinci kaifiat. Ya. Di sini beberapa kaifiat kita sertakan dalil-dalil khusus yang menjelaskannya. Walaupun tadi saya sudah ingatkan dalil umum. Hadits Ibnu Umar sholat malam 2-2. Ini umum ya. Ya, dan bisa dibentuk beberapa kaifiat darinya. Tapi di sini kita ingin sebutkan sebuah bentuk pelaksanaan sholat tarawih dengan dalilnya khusus. Dalil khusus menjelaskannya. Yang pertama adalah hadits Zaid bin Khalid al-Juhani. Itu sholat 13 rakaat. Diawali dengan mengerjakan 2 rakaat ringan. Jadi Zaid bin Khalid memperhatikan cara sholat Rasulullah SAW di malam hari. Pertama beliau sholat 2 rakaat ringan. Setelah itu beliau sholat 2 rakaat panjang ya sekali. Nah, 2 rakaat yang panjang sekali. Jelas ya? Jadi panjang sekali. 2 rakaat yang pertama ini. Setelah itu beliau sholat lagi 2 rakaat. 2 rakaat yang kedua tadi panjang sekali ya. Sebab 2 rakaat pertama ringan. Kemudian 2 rakaat berikutnya lagi. Dia panjang juga. Tapi lebih pendek dari 2 rakaat sebelumnya. Kemudian 2 rakaat berikutnya yang keempat. Ya panjang juga tapi lebih pendek dari 2 rakaat yang ketiga. Ya. Kemudian 2 rakaat yang kelima itu lebih pendek dari 2 rakaat sebelumnya. Ya panjang juga tapi lebih pendek dari 2 rakaat yang keempat. Dan 2 rakaat yang keenam, ya ini juga ya panjang tapi lebih pendek daripada 2 rakaat sebelumnya. Lebih pendek dari 2 rakaat sebelumnya. Jelas ya? Kemudian setelah itu beliau sholat 1 rakaat. Maka ini jumlahnya 13 rakaat kata Zaid bin Khalid. Iya. Baik. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha juga pernah menjelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama min al-laili liyusalli iftataha salatahu bi raka'ataini khafifataini." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berdiri untuk salat malam, beliau membuka salatnya dengan 2 rakaat ringan. Beliau membuka dengan 2 rakaat apa?
dengan membuka dengan 2 rakaat ringan. Baik. Kemudian kaifiat yang kedua, salat 13 rakaat. Iya. 13 rakaat. Sama sebelumnya 13. Tapi kalau sebelumnya 2, 2, 2, 2, kemudian 2, 2, 1. Ya. Kalau yang kedua ini 13 juga. Ya. 8 rakaat 2, 2, witirnya 5 sekaligus. Jelas ya? 5 sekaligus. Jadi 2, 2, 2, 2, kemudian 5. Semuanya berapa? Semuanya 13. Ini terangkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha riwayat Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla atau yusalli min al-laili 13 rakaat yutiru min dhalika bi 5 la yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat di malam hari 13 rakaat. Beliau witir dari 13 ini 5 rakaat. Dan 5 ini beliau tidak duduk kecuali di akhirnya. Jelas ya? Kaifiat yang ketiga, salat 11 rakaat. Ya, 11 rakaat sama dengan sebelumnya. Sama dengan 13 rakaat itu, cuma dikurangi berapa? 2 rakaat. Iya. Ini berdasarkan hadits Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fima baina an yafrugha min salatil isya ila al-fajr 11 rakaah yusallimu baina kulli raka'ataini wa yutiru biwahidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat antara selesainya dari salat isya hingga salat subuh 11 rakaat. Ya, beliau salam setiap 2 rakaat dan mengerjakan witir dengan 1 rakaat. Jadi kaifiatnya 2, 2, 2, 2, 2 kemudian 1. Ini 11 ya. Kemudian kaifiat yang keempat, ya, 11 rakaat dengan cara tidak bertasyahud dan bersalam kecuali pada rakaat ke-8. Kemudian bertasyahud, ya. Kemudian berdiri mengerjakan rakaat ke-9 lalu salam. Kemudian mengerjakan 2 rakaat lagi dalam keadaan duduk. Ini dilakukan oleh Nabi. Ya, diterangkan di dalam hadits Aisyah juga radhiyallahu anha, riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai siwak ini di malam hari ya. Fa yatawadda lalu beliau berwudu, wa yusalli 9 rakaat. Kemudian beliau salat 9 rakaat. La yajlisu fiha illa fi tsaminah. Beliau tidak duduk kecuali di rakaat ke-8. Jadi 9 rakaat, 8 sekaligus, 8 rakaat sekaligus. Di akhir rakaat ke-8 beliau duduk. Beliau duduk. Fayadhkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uuhu. Ya. Kemudian beliau baca tasyahud. Sini dirinci dengan memuji Allah, berdoa, ya. Kemudian beliau berdiri, tidak salam. Lalu beliau salat lagi yang ke-9. Kemudian setelah itu beliau salam. Didengar salamnya. Setelah itu beliau salat 2 rakaat setelahnya. Beliau salat 2 rakaat setelahnya. Maka ini jumlahnya berapa? Jumlahnya 11 rakaat. Kata Aisyah, begitu Nabi sudah apa? Sudah tua, ya, dan mulai agak gemuk, maka beliau witir 7 dan melakukan seperti yang tadi. Jadi witirnya 6 rakaat sekaligus, tidak duduk, kemudian tambah lagi 1 rakaat, jadi 7, setelah itu tambah 2 rakaat setelahnya, semuanya 9. Jelas ya? Baik, ini hadits punya makna penting nanti di pembahasan yang akan kita bahas nanti. Apakah witir itu harus akhir-akhir salat malam? Ya, apakah mesti? Ya, ini akan kita bahas nanti insyaallah taala. Sini perhatikan ya, Nabi setelah witir beliau datangkan lagi 2 rakaat genap. Beliau datangkan lagi 2 rakaat apa? Genap. Jadi 7, kemudian tambah 2, menjadi 9. Menjadi 9. Nah, ini haditsnya sahih, di sahih Muslim ini. Hadits. Jelas ya? Baik. Kemudian kaifiat yang kelima, salat 9 rakaat dengan cara tidak tasyahud dan salam. Iya. Kecuali pada rakaat ke-6. Ini sudah kita terangkan ya dalam hadits Aisyah sebelumnya. Ini 2 cara. Apa semuanya 5 cara sudah? Ya. Ibnu Hazm menyebutkan ya beberapa cara yang lainnya. Ada 9 cara lagi disebut oleh Ibnu Hazm.
Ya. Nah, bisa dibaca ya di halaman 95. Ini tidak perlu kita terangkan semuanya. Sebab ya terkait dengan pelaksanaan witir, seorang bisa 1 rakaat, bisa 3, ya bisa 1-2, ya bisa 3 sekaligus, bisa 2-1, ya bisa 5, ya 2-2-1, bisa 5 sekaligus, ya bisa 7 sekaligus, bisa 2-2-2-1, ya bisa 9 sekaligus, bisa 2-2-2-2, kemudian 1. Ya jelas ya. Jadi penguraian masalah, menguraikannya boleh saja kaifiat ini, kaifiat itu. Jadi kita sudah memberikan aturan-aturan umumnya. Bagaimana di dalam pelaksanaan sholat malam ini. Baik. Di halaman 96 saya bawakan di sini satu pembahasan yang memang sering terjadi dan dibahas. Ya, di dalam memahami hadits Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'ah. Ya, sholli arba'an. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menambah di bulan Ramadan dan tidak selain Ramadan, tidak menambah lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat. Ya, kemudian sholat 4 rakaat, kemudian sholat 3 rakaat. Sebagian para ulama memahami dari hadits Aisyah ini ada kaifiat lain. Yaitu boleh 4, 1 kali salam, 4, 1 kali salam, kemudian 3, 1 kali salam. Jelas ya? 3, 1 kali salam. Ya, dan ini pendapat Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan selainnya dari penduduk Kufah. Ya. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani. Beliau membolehkan kaifiat ini. Tapi kebanyakan para ulama tidak berpendapat seperti itu. Kebanyakan ulama memahami bahwa hadits ini maksudnya bukan 4 sekaligus, tapi 2-2. Kemudian istirahat. Kemudian 2-2, kemudian istirahat. Adapun 3 witirnya, boleh 3 sekaligus, boleh 2-1. Jelas ya? Sebab itu ada di dalam hadits. Nah, kenapa mereka katakan ini harus dipahami 2-2? Sebab Nabi bersabda, salatul lail apa? Matna-matna, salat malam 2-2. Jadi kalau dia ingin salat malam 2-2, kalau tidak ada witirnya. Beda kalau ada witir, boleh 5 sekaligus, boleh 7 sekaligus, 9 sekaligus. Itu witir namanya. Tapi kalau dia salat malam, ya, genap, maka harus 2-2. Jelas ya? Harus 2-2. Demikian. Dan ini insyaallah pendapat lebih kuat. Di antara buktinya bahwa dia lebih kuat, sudah berlalu bersama kita. Saya sebutkan hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Sebutkan bahwa Nabi salat 11 rakaat. Ya. Dan Aisyah sendiri berkata Nabi salam setiap 2 rakaat. Dan witir dengan 1 rakaat. Maka ini Aisyah merinci haditsnya. Jelas ya? Beliau sendiri merinci haditsnya bahwa 2 rakaat yang dilakukan. Bisa dilihat ya haditsnya di halaman 91. Ya sudah kita baca tadi. Nah, jadi ini kesimpulan di dalam pembahasan kaifiat 4-4. Iya. Kemudian tentang masalah 2 rakaat setelah witir. Iya. 2 rakaat setelah witir. Tadi kita singgung Nabi sholat 9 rakaat sekaligus. Ya, apa Nabi sholat 9 rakaat? Ya. Beliau witir 7 rakaat sekaligus, duduk di 6, kemudian tambah 1, 7, kemudian sholat 2 rakaat setelahnya. Pernah juga 11, ya beliau duduk 8 rakaat sekaligus, ya kemudian berdiri lagi, tambah 1 menjadi 9, setelah witir 9 tambah lagi 2 rakaat. Ya, sekarang ada tambahan 2 rakaat ini apakah diperbolehkan atau tidak? Ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Ya. Dan yang benarnya dia adalah hal yang diperbolehkan. Ya. Sebab hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Iya. Jelas ya? Karena itu dia adalah kaifiat yang hendaknya diterima. Iya. Baik. Selesai sudah tentang kaifiat dan berapa jumlah rakaat salat qiyamul lail dan salat witir itu. Dan nampak dari sini bahwa alhamdulillah syariat kita itu banyak kemudahan dan banyak keluasan di dalamnya. Bagi seorang imam, dia salat dengan hal yang mudah bagi manusia. Hal yang mudah bagi manusia. Iya. Hal yang mudah orang yang salat di belakangnya. Sebab salat berjamaah
imam itu bukan sholat sendiri, ada jemaah di belakangnya. Ya, dia harus memperhitungkan keadaannya. Jelas ya? Memperhitungkan keadaannya. Nah, adapun bacaan yang dibaca di sholat tarawih dan sholat witir, ya, juga tentunya maksudnya di sholat malam. Ya, di sini banyak contoh ya. Sebenarnya kalau kita baca hadits-hadits banyak contoh bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberikan ketentuan umum, keutamaan. Kata beliau, "Man shalla fi lailatin bi mi'ati ayah, lam yuktab minal ghafilin." Siapa yang salat di malam hari, ya, dengan membaca 100 ayat, maka dia tidak dihitung dari orang-orang yang lalai. Tidak dihitung dari orang-orang yang lalai. Jelas dia baca 100 ayat. Di riwayat yang lain, kalau dia sholat dengan 200 ayat tiap malamnya, maka dia akan dihitung dari al-qanitin al-mukhlisin. Dari orang yang qanit, khusyuk, taat beribadah, dan dianggap sebagai orang yang ikhlas. Jelas ya? Adapun Nabi sendiri, kalau beliau sholat sendiri, ya, beliau pernah sholat dan membaca, ya, suatu malam beliau sholat, dan beliau sholat waktu itu dalam keadaan sakit lagi. Beliau sholat membaca 7 surah panjang. Ya, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah Nisa, surah Al-Maidah, surah Al-An'am, surah Al-A'raf, surah At-Taubah. Ya, bayangkan ya. Hampir 9 juz. Ya, beliau baca. Ya. Ini beliau dalam keadaan sakit. Nah, jelas ya? Sekarang ini kalau ada baca surah Al-Baqarah saja, satu kali sholat, wah itu sudah ribut. Ya, sudah ribut. Dianggap sangat panjang sekali. Baik, ini memang Nabi melakukannya sendiri. Iya. Dan kisah yang dikisahkan, pernah ada sahabat yang ikut sholat di belakangnya. Hudzaifah ikut sholat di belakang Nabi. Nabi membaca Al-Baqarah, kemudian membaca An-Nisa, kemudian membaca Ali Imran dalam 1 rakaat. Dalam 1 rakaat. Coba yang ini Al-Baqarah, ya, 2 juz 4 lembar. Ya, kemudian Ali Imran. Ya, ditambah Ali Imran, dia 1 juz 2 lembar. Ya. Kemudian 1 juz 4 lembar juga. Ya, sudah berapa? Hampir 3 juz. Kemudian surah An-Nisa. An-Nisa 1 juz 4 lembar juga. Ya, jadi semuanya berapa? 5 juz 2 halaman. Coba. Dalam 1 rakaat dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Jadi ini bacaan-bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan beliau mengingatkan, "Idza qama ahadukum linnas falyukhaffif as-shalah." Apabila salah seorang dari kalian berdiri mengimami manusia, hendaknya dia peringan salatnya. Fa inna fihim as-saghira wal kabira, fihim ad-dha'ifa wal marida wa dzal haja. Wa idza qama wahdahu fal yutil salatahu ma syaa. Ya. Apabila salah seorang dari kalian itu berdiri salat, hendaknya dia peringan salatnya. Karena di belakang mereka ada anak kecil, ya, orang tua, ada orang yang lemah, orang sakit, ada orang yang punya keperluan. Ya. Kalau dia sholat sendiri, hendaknya diperpanjang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kemudian di antara sunnahnya yang dibaca di sholat witir itu kan 3 rakaat witir. Rakaat pertama membaca Sabbih isma rabbikal a'la, rakaat kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang ketiga membaca Qul huwallahu ahad. Ini sunnahnya dalam hadits yang sahih. Ada sebagian hadits yang menyebutkan bahwa rakaat ketiga dibaca 3 qul sekaligus, dibaca 3 qul sekaligus. Tapi yang benarnya haditsnya lemah. Haditsnya lemah. Jelas ya? Baik, kalau misalnya ada yang melakukan dengan masyarakat kita, biarkan saja. Ya. Tapi kalau dari sisi riwayat, haditsnya ada kelemahan. Ya, dan sunnahnya kalau dia sudah selesai witir, dia disunnahkan membaca doa, ya. Apa? Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Dan Nabi membacanya dan beliau mengangkat suaranya. Ya, jadi kalau sudah salam, selesai sudah witirnya, dia membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, diangkat suaranya. Jelas ya? Baik.
Ini tuntunan yang dilakukan oleh Rasulullah. Tidak ada yang lainnya dalam sholat tarawih. Ya. Sebagian masyarakat kita, ya semoga Allah memberi hidayah kepada mereka, sering bikin kebiasaan-kebiasaan, ya, yang mereka anggap baik sendiri. Ya. Nah, ada sebagian di masyarakat ini banyak terjadi di di daerah-daerah. Ya, kalau sholat tarawih sudah antara 2 rakaat ada bacaan lagi. Ya. Apa fadlun minallahi wa ni'mah. Ya, dan seterusnya. Ya, dan kadang tukang bacanya belum lagi imamnya salam dia sudah salam dahulu untuk membaca fadlun minallahi wa ni'mah itu. Ya. Dan ini kekeliruan, tidak ada tuntunan bacaan antara 2 rakaat. Tidak ada bacaan khusus setelah sholat tarawih itu. Sholat witir tidak ada bacaan khusus kecuali ini saja. Yang syah dalam riwayat. Baca subhanal malikil quddus 3 kali. Ya. Siapa yang ingin petunjuk, siapa yang ingin kebaikan, Nabi bersabda, khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Semuanya harus bersumber dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah itu jangan dibangun di atas dasar kebiasaan, adat istiadat, ya sangkaan baik, ya. Bukan begitu bentuk ibadah. Baik. Jelas ya? Nah. Kemudian di sini di halaman 110 kita bahas sedikit tentang kunut witir, bahwa di witir itu ada syariat untuk kunut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan witir kepada cucunya Al-Hasan bin Ali, diajarkan kunut di witir, dan kunut witir ini berlaku di seluruh salat malam, di Ramadan maupun selain Ramadan. Iya. Memang ada sebagian hadis menjelaskan bahwa Nabi kunut di Ramadan dari tanggal 15 di pertengahan bulan. Tapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Dan ini diamalkan di sebagian masyarakat kita. Nanti kunutnya di tanggal 15 ke atas. Dan ini hadisnya lemah. Yang benarnya kunut itu boleh di seluruh salat witir dari awal bulan sampai akhir. Tapi sebaiknya imamnya ada kalanya dia tidak kunut. Agar supaya makmum tidak memahami bahwa kunut itu wajib dalam witir. Ya kan? Ya kalau setiap kali imam sholat kunut terus, ya bisa-bisa makmum memahami apa? Wah ini kewajiban ini. Makanya tidak pernah ditinggalkan oleh imam kita. Jelas ya? Harusnya imam, dia memberi contoh sekaligus mendidik manusia. Ya, mendidik manusia. Jadi dia kadang dia tidak kunut. Supaya orang tahu bahwa kunut ini bukan wajib. Kunut bukan wajib. Iya. Dan saya ingat sebuah kejadian. Ya. Di salat tarawih tahun 3 tahun lalu atau 2 tahun lalu. Saya lupa. Ya. Kebiasaan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram kunut ya. Ya. Dan termasuk kesalahan yang kadang terjadi, sering terjadi, kunutnya panjang sekali. Ya. Walaupun itu dikatakan bukan hal yang salah mutlak, tapi hal yang makruh. Ya. Dengan panjang seperti itu. Jelas ya? Maka di sini ada suatu hari, ya. Imamnya waktu itu yang imam di Madinah, Salah Al-Budair yang imam. Ya. Dan dia tidak kunut. Begitu setelah witir terakhir, habis ruku, ya, tidak langsung sujud. Ya. Langsung sujud. Maka selesai salat, ya banyak dari jemaah-jemaah yang ribut, tanya, lu kok enggak kunut imamnya, lupa mungkin. Ya. Jelas ya? Ini karena kadang ada apa? Orang terkesan seperti itu. Oh ini di Mekah Madinah kunut terus, oh berarti kunut ini memang adalah apa? Keharusan. Tapi imam ini, ya semoga Allah membalas kebaikan padanya, ya dia telah berbuat yang baik. Dia sengaja tidak kunut supaya orang tahu bahwa kunut ini bukan apa? Bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Dan ini adalah perkara yang bagus. Baik. Kemudian waktu pelaksanaan kunut itu boleh dilakukan sebelum ruku dan setelah ruku. Ya, yang dikenal di masyarakat kita adalah setelah ruku. Jadi ruku dulu, kemudian i'tidal. Ya. Kemudian membaca apa? Membaca kunut witir.
Ya memang ini yang masyhurnya dan ini yang diterangkan di kebanyakan riwayat. Tapi datang dalam sebagian riwayat bahwa Nabi kunut sebelum ruku. Jadi ketika beliau sudah di rakaat terakhir, anggaplah misalnya kita sholat witir ya. Sudah baca Al-Fatihah, baca Qul Huwallahu Ahad. Sebelum ruku sudah baca witirnya. Allahumma hdina fi man hadait dan seterusnya. Jelas ya? Setelah kunut, ruku. Jadi boleh sebelum ruku dan boleh setelah apa? Ruku. Ini dari tuntunan dan sunnah ya. Ya tapi kalau kita hidup di tengah masyarakat biasanya mereka setelah ruku, ya kita lakukan setelah ruku saja. Boleh kita lakukan sebelum ruku kalau mereka diajari dulu supaya tidak ribut. Ya. Ini dari kesalahan sebagian kadang yang belajar sunnah sudah mengerti tuntunan, oh langsung main terapkan saya. Ya setelah itu ribut nanti di masjidnya. Ya harusnya diajarkan dulu, diterangkan supaya mereka paham yang sunnah itu apa. Ya, yang sunnah itu apa. Baik. Kemudian kita terangkan juga di sini masalah mengangkat tangan. Ya, dan hadis-hadis tentang mengangkat tangan ini ada kelemahan. Mengangkat tangan dalam witir, dalam kunut witir, ada kelemahan. Ya, tapi telah syah dari Umar bin Khattab, beliau mengangkat tangan kunut witir. Dan bagi siapa yang ingin mengikutinya, saya sendiri secara pribadi tidak menyalahkan. Walaupun di dalam buku ini secara pribadi saya menguatkan pendapat tidak mengangkat tangan. Ya, jelas ya. Kemudian juga kita singgung tentang mengaminkan kunut. Ini adalah hal yang disunnahkan. Ya. Ketika imamnya membaca kunut, diaminkan. Sebab itu adalah doa. Ya, dan dia begitu mengaminkannya, maka doa itu untuk dia juga. Ya, untuk dia sendiri. Nabi Musa alaihissalam di surah Yunus disebutkan doa beliau. Beliau berdoa. Ya, setelah disebutkan doa Nabi Musa, maka disebutkan di ayat setelahnya, qad ujibat da'watukuma. Telah dikabulkan doa kalian berdua. Padahal di ayat sebelumnya yang berdoa cuma Nabi Musa. Ya. Di ayat setelahnya dikatakan doa kalian berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, para ulama sebutkan sebab Nabi Harun mengaminkan. Makanya dianggap sebagai doa mereka berdua. Jelas ya? Maka ini mengaminkan doa disyariatkan. Tapi kesalahan yang terjadi di kunut ini, ya, itu adalah sembarang mengaminkan. Itu yang terjadi. Ya. Sebab doa itu ada yang sifatnya permintaan. Ya, dan di witir, di kunut yang diajarkan oleh Nabi ada yang sifatnya pernyataan. Yang diaminkan itu yang permintaan. Kalau dia pernyataan tidak diaminkan. Jelas ya? Amin itu apa artinya amin? Ya. Artinya ya Allah kabulkanlah. Itu artinya amin. Kan begitu? Jadi kalau doa witir yang diajarkan oleh Nabi, Nabi mengajarkan doa kepada Al-Hasan bin Ali. Ya, kalau doanya dibaca oleh imam, dia konteksnya begini. Allahumma hdina fiman hadait. Ya, ini bagus. Ya Allah berikanlah hidayah kepada kami supaya kami tergolong ke dalam orang-orang yang mendapat hidayah. Ini permintaan atau bukan? Permintaan. Diaminkan atau tidak? Silahkan aminkan. Amin, tidak ada masalah. Allahumma hdina fiman hadait. Ya. Wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina syarra ma qadait. Itu semuanya permohonan, tidak ada masalah. Tapi setelah itu pernyataan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sungguhnya engkau ya Allah memutuskan dan tidak diputuskan terhadapmu. Ini diaminkan atau tidak? Ini tidak diaminkan. Bagaimana dikatakan ya Allah kabulkanlah? Ya, tidak cocok dari sisi makna. Jelas ya? Karena itulah tadi yang saya katakan kesalahannya itu cuma sembarang mengaminkan saja. Kalau mengaminkannya ya disyariatkan. Ya. Dan ini juga peringatan tentang pentingnya seorang itu mengerti doa yang dibaca di kunut itu apa. Ini doa Masya Allah, doa-doa yang sangat agung. Andai kata waktu tidak membatasi kita, saya akan terangkan mana doa kunut witir ini. Dia adalah hal yang sangat indah dan sangat agung. Ya, penuh dengan manfaat bagi seorang hamba yang membacanya. Baik. Ya, dan etika seorang imam yang melakukan doa kunut, ya, dia doa untuk semuanya. Ya. Jangan imamnya dia jadi imam, tapi dia doa untuk dirinya sendiri. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah beri hidayah untuk saya. Tidak. Tapi dia ganti pakai ihdina supaya kami, bermana kami, beri hidayah kepada kami. Ya, untuk imam dan siapa? Untuk makmumnya. Ya, kemudian setelah doa itu tidak ada syariat mengusap
muka. Setelah doa, ya, kalau dia doa misalnya, ya, dia sudah doa qunut witir, setelah itu tidak ada syariat dia usap mukanya. Tidak ada. Hadits-hadits yang menjelaskan tentang itu semuanya lemah. Ya. Jelas ya, semuanya lemah. Nah, kemudian di akhir dari pembahasan ini kita terangkan beberapa pembahasan lain, ya, beberapa hukum dan etika terkait dengan pembahasan. Ini untuk pelengkap ya. Pertama yang saya tekankan di sini, tidak ada 2 witir dalam semalam. Nabi bersabda, la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam semalam. Jadi kalau ada orang yang ikut sholat bersama imam, dia sudah witir bersama imam, dia ingin sholat lagi di malam hari, silahkan dia sholat. Tapi jangan dia witir lagi, tidak boleh dia witir. Dia cuma sholat 2-2 saja. Jelas ya? Sholat 2-2. Ini penekanan pertama. Demikian pula orang yang menghadiri witir 2 kali. Misalnya di masjid, ada sebagian masjid di awal malam. Oh, masjid sananya, sholatnya mereka, jemaah masjidnya di akhir malam. Ya. Dia hadir 2-2-nya, maka tidak boleh dia witir apa? 2 kali. Tidak boleh dia witir 2 kali. Ya. Nah, di sini ada hal yang sering dipertanyakan, ya, oleh kaum muslimin di bulan Ramadan. Sudah kita dengarkan keutamaan apa? Sholat bersama imam sampai selesai. Ya, supaya kita dapat pahala seperti seperti sholat satu malam apa? Satu malam suntuk. Baik, imamnya sholatnya pendek, saya ingin sholat lagi malam hari. Ingin menambah sholat, tambah kebaikan untuk saya sendiri di malam hari. Apakah boleh sholat di malam hari, tambah lagi di malam hari? Jawabannya boleh saja. Ya, kalau masalah boleh, boleh saja. Sudah kita terangkan ya. Yang penting jangan witir 2 kali. Ya. Terus kalau saya tidak witir lagi, bagaimana? Apa yang saya lakukan ketika saya sholat bersama imam? Nah, di sini ada 2 solusi. Jelas ya, ada 2 solusi. Solusi yang pertama, dia sholat bersama imam, witir sama dengan imam sampai selesai. Nah, begitu dia bangun di malam hari, dia sholat 2-2, tidak ada witir lagi. Ini yang pertama ya. Yang kedua, dia bisa sholat bersama imam. Begitu imamnya witir, dia ikut. Begitu imamnya salam, dia tidak ikut salam. Tapi dia berdiri menambah apa? Menambah 1 rakaat. Supaya dia genap sholatnya, tidak witir. Jelas ya? Dan dia kalau sudah genap sholatnya, ya, maka sudah selesai. Dia sudah sholat bersama imam sampai selesai. Dan dia juga genapkan. Ini tidak bertentangan. Di malam hari silahkan dia berdiri. Ya, sholat 2-2 dan boleh dia tutup dengan apa? Dia tutup dengan witir. Ini 2 solusi. Ya. Ada sebagian ahli fikih menyebutkan solusi yang ketiga. Tapi ini solusinya lemah. Ya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan tentang itu. Solusi yang ketiga disebut dengan nama membatalkan witir. Dengan cara membatalkan witir. Ini kita sebut ya di pembahasan 127. Halaman 127. Ya, kalau dia sudah sholat witir di awal malam, dia bangun lagi di akhir malam, katanya dia boleh membatalkan witirnya. Bagaimana cara dia batalkan? Dia berdiri lagi sholat 1 rakaat. Batallah sebelumnya. Ya, begitu. Jelas ya? Dan ini kita katakan ini cara penyelesaian yang lemah. Tidak dalil yang menunjukkannya. Baik. Bagaimana dengan membuat 2 jemaah sekaligus dalam 1 malam? Iya. Baik. Membuat 2 jemaah sekaligus dalam 1 malam. Atau 2 kali berjamaah sholat malam. Iya. Ini kalau dilakukan 2 sekaligus, 2 jamaah sekaligus dengan 2 kali witir di satu masjid, ini adalah hal yang tidak disyariatkan. Adalah hal yang tidak disyariatkan. Tapi kalau dia bikin 2 kali, ada awal malam, tidak ada witirnya, di akhir malam baru pakai witir, ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jelas ya? Tapi ini biasanya, ya untuk sekarang ini, biasanya dilakukan di bulan Ramadan atau di akhir Ramadan. Dilakukan di akhir Ramadan. Jadi awal Ramadan, ya witir biasa atau sholat tarawih biasa. Nanti di 10 malam terakhir, ya biasanya di awal malamnya 11 rakaat, ya menjadi 8 rakaat atau 10 rakaat saja, genap saja, tidak ada witirnya. Nanti di akhir malam baru berdiri lagi, kemudian apa? Witir. Dan di sini tidak ada masalah. Imam yang ikut 10 rakaat, dia tidak hadir di akhir malam, dia cuma tambah 1 rakaat. Dan dia sudah dapat pahala sholat bersama imam sampai selesai.
Ya, sebab imamnya sudah selesai, ya kan? Ya. Imamnya sudah selesai. Maka ini dari fikih yang hendaknya diperhatikan. Nah, kemudian apa hukumnya melakukan sholat sunnah antara sela-sela istirahat? Jawabannya, yang melakukan sholat sunnah di situ adalah hal yang makruh. Tidak ada syariat tentang hal itu. Walaupun kita tidak berkata haram, tapi paling tidak hukumnya adalah apa? Hukumnya makruh. Tidak ada dalil atau syariat tentang hal tersebut. Ya, di waktu istirahat itu boleh saja seorang minum-minum, ya, minum kopi, minum teh misalnya, ya, stamina untuk ya bisa tambah lagi, tidak ada masalah. Jelas ya? Tidak ada larangan. Nah, dan boleh sholat witir di atas kendaraan. Ini kita terangkan dalilnya. Kemudian kita terangkan berdoa di saat istirahat juga. Ya, berdoa ketika istirahat di pelaksanaan sholat tarawih. Ini tidak disyariatkan. Dia berdoa khusus di situ di saat istirahat. Ya, berdoa itu ada tempat-tempatnya. Ketika sujud, ya, kalau dia di sepertiga malam terakhir dia berdoa kadang karena sepertiga malam terakhirnya, bukan karena antara witir, tidak ada masalah. Ya, demikian pula di antara hal yang kita tambahkan di sini di revisi. Ya, seorang ketika akan tidur dia berniat baik. Dia sudah berniat akan apa? Akan bangun sholat malam. Ya, dia berniat akan bangun. Ya, kalau dia tidak bangun, ya sudah ditulis untuknya apa? Sudah ditulis untuknya pahala. Yang tidak bagus itu kalau dia tidak niat. Ya, tidak ada niatannya. Nah, baik. Kemudian disyariatkan seorang itu bersiwak sebelum dia melakukan qiyamul lail. Dan yang dilakukan oleh Nabi, apakah dia memakai batang kayu siwak itu atau dia memakai sikat gigi, sama saja. Ya. Dan bagi orang yang mengantuk, nah, hendaknya dia tidur dulu supaya ngantuknya apa? Hilang. Ya, jangan sampai dia melakukan sholat, maksudnya ingin memuji Allah, tapi dia mencela Allah di dalam bacaannya. Jelas ya? Karena dia tidak tahu ya apa yang dia baca. Jelas ya? Ini diterangkan dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terangkan di halaman 132. Ya. Dan di sini juga kita terangkan bahwa yang paling afdalnya continue dalam penegakan sholat malam. Yang paling afdal. Dia jaga jumlah rakaat tertentu dan itu yang dia jaga, dia pelihara. Dan sholat malam yang terbaik diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa ahabbus salati ila Allah salatu Daud. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulutha wa yanamu sudusa. Sholat malam yang paling afdal adalah sholat malamnya Nabi Daud. Beliau tidur 1/2 malam, bangun 1/3 malam, tidur lagi 1/6 malam. Jelas ya? Dan ini tidur di 1/6 malam ini disebut oleh para ulama, ya, punya banyak hikmah. Di antara hikmahnya supaya seorang ketika dia sholat tidur lagi, ini akan lebih bersemangat lagi untuk bangun sholat subuh. Ya. Dan ini juga akan lebih, di antara hikmahnya juga, ini akan lebih menjaga amalannya. Ya, supaya dia kelihatan baru bangun tidur. Orang tidak tahu bahwa dia tadi sholat malam. Dan ini akan menjaga kerahasiaan amalan dia. Jelas ya? Akan lebih menjaganya. Kemudian di akhir dari buku ini kita terangkan kiat-kiat agar seorang itu mudah melakukan sholat malam. Ya. Banyak kiat di sini yang kita sebutkan. Ya, saya sebutkan di sini ada 11 kiat. Yang pertama, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Ya, sebab ikhlas ini membantu sekali. Seorang kalau ikhlas dalam sebuah amalan, Allah akan memudahkan amalan itu untuknya. Ya. Kemudian yang kedua, hendaknya dia mempelajari keutamaan qiyamul lail dan bagaimana kedudukannya. Ya. Bagaimana indahnya qiyamul lail itu. Kalau dia tahu keutamaannya, dia akan bersemangat untuk melakukannya. Kemudian yang ketiga, dia meninggalkan dosa dan maksiat. Sebab dosa dan maksiat ini menghalangi dari kebaikan. Al-Fudail bin Iyad pernah berkata, apabila tidak mampu mengerjakan sholat malam dan puasa siang hari, engkau adalah orang yang terhalang dari kebaikan, lagi terbelenggu. Ya, dosa-dosamu telah membelenggumu. Nah, kemudian yang keempat dari kiat, dia menghadirkan dalam diri bahwa Allah menyuruhnya untuk menegakkan sholat malam itu. Kalau dihadirkan dalam dirinya Allah menyuruh dia untuk melakukan sholat malam, maka ini memberikan makna yang sangat agung. Bayangkan Nabi saja diperintah langsung untuk melakukannya. Jadi kalau makna ini ada dalam dirinya, ini akan memudahkan dia.
Ya, demikian pula di antara hal yang paling indah, ya, membantu seorang bangun qiyamul lail, dia memperhatikan keadaan kaum salaf terdahulu. Ya, dari kalangan sahabat tabi'in, bagaimana keseriusan mereka di dalam mendulang pahala salat malam ini. Ya. Nah, sini saya sebutkan ya, banyak sekali asar ucapan dari kaum as-salaf dari halaman 138 sampai 141. Ya, silahkan dibaca ya, dia adalah hal-hal yang sangat indah sekali untuk diperhatikan. Nah, kemudian di halaman yang ke-6 atau di kiat yang ke-6, ya, seorang mengenal semangat syaitan memalingkan manusia dari qiyamul lail. Ya, jadi kalau dia tahu bahwa musuh besarnya syaitan, ya sangat gembira kalau dia tidak bangun salat malam, ya maka dia akan bersemangat untuk salat malam ini supaya membuat syaitan itu marah. Ya. Kemudian di antara sebab juga seorang memendekkan angan-angan, banyak mengingat kematian. So, kalau dia pendek angan-angannya, tidak banyak berharap akan apa yang akan datang, belum tentu dia hidup. Ya, dia banyak mengingat kematian, maka ini akan menyebabkan dia banyak berbekal. Dan Nabi telah berpesan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seakan-akan engkau itu adalah orang yang asing atau pengembara yang sekedar berlalu. Ya, kemudian yang ke-8, dia banyak mengingat nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang yang diberikan kepadanya. Ya, Nabi bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat banyak manusia melalaikannya, kesehatan dan waktu luang. Hadits Ibnu Abbas juga, ibtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara dengan segera sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ginaka qabla faqrik, wa faragaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Ya, manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kesehatanmu sebelum datang waktu sakitmu. Kekayaanmu sebelum datang kefakiranmu. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Iya. Ini mana-mana yang sangat agung kalau dihadirkan akan membantu seorang. Kemudian yang ke-9 di antara hal yang sangat membantu dia, qiyamul lail, ya, dia segera tidur di awal malam. Iya. Dan Nabi SAW tidak senang berbicara, ya, sebelum sholat isya, tidak senang bertidur sebelum sholat isya, dan beliau tidak senang berbicara setelahnya. Maksudnya pembicaraan yang tidak ada gunanya. Iya. Kemudian yang ke-10, dia menjaga etika-etika tidur yang dituntunkan oleh Rasulullah. Ya, ada etika tidur ya. Ya, seorang mukmin itu tidur ada etikanya, ada aturannya. Ya. Tidak seperti makhluk yang lain. Ya. Seperti hewan tidur langsung saja mendengkur. Tidak ada yang dia baca. Ya. Makan, minum, tidur. Ya. Kalau seorang mukmin tidak, dia ada aturan-aturan. Jelas ya? Ya. Di antara hal yang dituntunkan, ya, tidur, keadaan berwudu. Ya, dia membaca 3 qul, membaca ayat kursi, 2 terakhir surah Al-Baqarah, ada dikir-dikir disyariatkan dibaca. Ya. Jelas ya? Kemudian kaifiat tidurnya, dia bersandar di atas rusuk kanannya. Kalau dia jaga kaifiat ini, insyaallah ini membantu sekali untuk dia bangun salat malam. Iya. Kemudian yang ke-11, dia menghindari berbagai sebab yang memungkinkan melalaikannya. Ya. Segala sebab yang memungkinkan dia melalaikannya dari salat malam, hendaknya dia hindari. Ya. Agar supaya dia konsentrasi untuk melakukan salat malam tersebut. Ya, wallahu ta'ala alam. Ini mungkin yang bisa kita bahas ya terkait dengan buku ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keikhlasan dalam ucapan dan amalan, dan memberkahi segala kegiatan dan amalan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat pada apa yang telah kita baca dan apa yang telah kita pelajari. Ya wallahu taala alam.